Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Andoji. Jadi, untuk sobat pecinta fotografi, kali ini saya masih membahas mengenai bagaimana kita dapat memahami segitiga exposure ya. Jadi di episode yang sebelumnya kita sudah membahas juga, tapi sebelum itu belum detail ya. Dan kita juga belum melihat bagaimana hasil dari keterkaitan antara tiga elemen dasar dalam fotografi. Untuk sobat pencinta fotografi, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar video ini dapat bermanfaat bagi sobat pecinta fotografi yang lainnya. Jadi episode yang sebelumnya kita sudah mengenal bahwa ada tiga elemen dasar dalam fotografi, yaitu bagaimana kita dapat mengetahui aperture, dapat kita mengetahui shutter speed, dan ISO. Jadi kalau teman atau sobat pecinta fotografi memiliki kamera, biasanya kita bisa lihat di tampilan awal kamera sobat cinta fotografi. Oke, kita langsung ke materinya. Oke. Di tampilan layar sobat, saya menampilkan tampilan layar dari salah satu kamera. Di situ ada yang saya lingkari ya. Bisa dilihat tuh ada 4 lingkaran. Episode yang lalu saya sudah membahas mengenai lingkaran shutter speed ya. Terus ada aperture dan ada ISO. Dan ada satu lingkaran lagi yang belum kita bahas nih, yaitu mengenai metering. Apa sih fungsi metering tersebut? Ini menarik ya. Bagaimana untuk sobat pencinta fotografi dapat menghasilkan foto yang sangat bagus. Jadi untuk diketahui sobat pecinta fotografi bahwa di lingkaran yang ada tulisan metering ini merupakan sebuah indikator. Indikator pencahayaan. Jadi apabila indikator tersebut berada di -1, sudah tentu tangkapan atau objek foto yang sobat hasilkan akan sedikit berkurang pencahayaannya. Oke. Akan sedikit berkurang pencahayaannya kalau misalnya di -1. Jadi apabila sobat men-setting 3 elemen dasar tadi, nanti kita bisa lihat tuh di meteringnya berada di posisi manakah indikatornya, apakah di plus atau minus ya. Jadi kalau misalnya di 0, itu berarti kondisi pencahayaannya itu bagus, maksudnya standar ya, terang lah kayak biasanya. Tapi kalau misalnya posisi indikator berada di misalnya di minus 0, sudah tentu itu maksudnya -1 atau -2, dia akan mengalami gelap, fotonya tuh. Jadi dia sobat cinta fotografi, jadi saya akan tampilkan mengenai bagaimana keterkaitannya lagi dan hasil-hasil dari foto yang dihasilkan. Kalau saya akan tampilkan kembali slide kemarin. Oke. Oke, ini dia. Tampilkan kembali ya. Oh, ini dia. Ini segitiga tadi. Segitiga elemen exposure. Oke, tadi kita udah mengetahui ya bagaimana cara memastikan pencahayaan itu bagus, posisinya di mana berdasarkan metering. Dan metering ini juga bisa sobat lihat melalui viewfinder, yang misalnya kalau kita mau foto, kita melihat dengan menggunakan mata satu ya. Di situ teman bisa
melihat meteringnya di mana. Jadi kalau misalnya teman atau sobat pecinta fotografi men-setting shutter speed-nya itu 1 per berapa 1/20 atau 1/10 ya. Jadi aperture-nya f4 misalnya. ISO-nya di 3200. Berarti itu kondisi meteringnya akan over. Nah, indikator akan menunjukkan ke +1 atau +2. Jadi itu sudah tentu objek yang akan diambil itu menjadi overlight. Pencahayaannya yang berlebihan. Seperti itu. Jadi untuk pecinta fotografi juga, jadi keterkaitan antara 3 elemen ini kita dapat menghasilkan foto-foto yang sangat menarik. Ya, foto yang menariknya seperti apa? Misalnya gini, kita ingin menampilkan foto, yang sangat menarik misalnya kan. Seperti apa fotonya? Seperti kita ingin mencari freeze foto, misalnya foto yang sedikit menangkap objek dengan objek itu tidak bergerak, tapi hasilnya itu sangat menakjubkan. Kita lihat ya, satu foto saya akan tampilkan. Oke, ini dia. Ini teman-teman, sobat pecinta fotografi. Ini adalah foto yang dibuat berdasarkan kombinasi dari 3 elemen dasar tadi. Ya. Kalau misalnya kita men-setting bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil foto seperti ini. Caranya mudah sekali ya. Kalau misalnya makanya kita itu dianjurkan untuk mengulik kamera kita, mencoba men-setting 3 elemen tadi. Jadi bagaimana hasil yang ditangkap apabila shutter speed-nya rendah ya, apabila aperture-nya tinggi, ISO-nya tinggi, bagaimana hasilnya. Jadi ini mudah. Kalau kita lihat di sini, kalau hasil tangkapan dari kucing yang melompat ini, itu kita harus menggunakan shutter speed yang tinggi ya. Shutter speed tinggi, ISO-nya biasanya lebih kepada ISO-nya 50 atau 100. Jadi untuk sobat pecinta fotografi, apabila di kameranya ada pengaturan shutter speed-nya bisa disetting dan yang aperture dan ISO-nya bisa secara otomatis, itu lebih bagus ya, karena itulah fungsinya bagaimana kita memahami setiap fitur-fitur yang ada di dalam kamera sobat gitu. Itu dia. Kita kembali lagi ke aperture dan shutter speed. Oke. Tadi sudah disampaikan pada saat kita bagaimana untuk mengcapture atau menangkap hasil foto yang menarik. Bagaimana tadi ada foto kucing yang lagi melompat ya, seolah-olah dia membeku. Ini memang juga ini harus timingnya harus pas. Momen menangkap gambar kucing yang melompat tadi itu harus pas timingnya. Oke, seperti itu. Ada juga dengan namanya panning. Oke, ini foto panning. Menarik bukan? Bagaimana sih untuk menangkapnya? Ini harus diikuti dengan gerakan, ya. Sudah tentu ini shutter speed-nya tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi, dan penggunaan aperture-nya dengan ISO-nya biasanya otomatis. Jadi pada saat kita ingin mengcapture-nya, lewatlah orang yang menggunakan sepeda ini ke arah ke kiri kita ikuti kamera kita, langsung kita capture. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk sobat pencinta fotografi dapat bisa membuat istilahnya kreativitas ya,
apakah sepeda yang berjalan, ya kan? Apakah mobil atau kendaraan yang sedang bergerak, seperti itu. Dan kita juga bisa menangkap, kita bisa menangkap gambar seperti berikut ya. Kita bisa menangkap gambar seperti berikut. Saya akan tampilkan di layar itu rekan-rekan, sobat pecinta fotografi. Nah, ini foto ini kita buat di malam hari karena ini sangat keren sekali ya fotonya. Oke, itu dia. Nah, ini lampu colok nih. Misalnya lampu pelita di tempat saya. Nah, jadi kan ada itu semacam light, ada light trail ya. Misalnya trail cahaya yang panjang. Ini juga kita menggunakan sedikit slow speed. Slow speed itu artinya shutter speed yang kita perlambat agar dapat mengcapture lampu kendaraan yang bergerak itu hanya menjadi sebentuk rel ya, rel lampu seperti itu. Ini sangat menarik untuk dicoba untuk pemula khususnya. Jadi ini banyak sekali bervariasi ya. Ini kita sebut dengan namanya light painting. Jadi kalau bicara light painting itu kita menggunakan properti atau aksesoris lampu yang kita bisa lukis dan capture oleh kamera, tapi menggunakan slow speed. Nah, speednya kita lambatkan supaya terekam kita seperti melukis dengan cahaya tadi. Itu dia sobat cinta fotografi. Oke. Jadi itu aja tips kita, pembahasan kita mengenai lanjutan memahami segitiga exposure ya. Ini merupakan elemen penting ya untuk kita pahami apabila kita mencintai fotografi. Dan terima kasih atas kesempatan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pecinta fotografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.